Mahasiswa PTI semester 5 akan menjelaskan cara membuat aplikasi absensi menggunakan Visual Studio Code 2017 dan Microsoft Access. Yang pertama kalian klik di sini adalah new file, project. Terus tuh kalian di sini Visual Basic, menggunakan Visual Basic ini, terus kalian oke kan langsung. Setelah itu kalian atur desainnya di sini. Nah, kalian atur aja ini button di sini. Ini kita buat beberapa form karena kita membuat absensi. Kita buat satu persatu. Itu ada button, ada label. Ini kita susun sesuai keinginan kita, mau mendesainnya seperti apa, mengubah warnanya dan lain sebagainya. Itu ada di sini. Ini untuk back color atau warna belakang dari label ini ya, yang tulisan label satunya. Nah, teks label satunya itu bisa kita ganti juga atau kita kosongkan untuk mengisi teks yang selanjutnya. Nah, kalau button ini kan bakal ditekan. Nah, teksnya itu bisa kita ubah juga di sini. Nah, di bawah sini itu bisa kita ubah, misalnya masuk untuk login kan. Nah, itu bakal berubah di sini. Terus tuh kebetulan saya di sini sudah menyiapkan desainnya. Ada beberapa desain yang sudah saya siapkan, yaitu ada form absensi. Ini kalian bisa lihat di sini sendiri. Terus tuh ada form kelas. Ini seperti ini desainnya. Dan ada form laporan. Nah, seperti ini tampilan desainnya. Dan form login ini untuk tampilan awalnya, dan form ini dan lain sebagainya. Nah, untuk codingannya juga sudah saya siapkan masing-masing ini. Jadi kalian bisa cari menggunakan AI apapun buat ChatGPT dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya juga buat ini menggunakan ChatGPT. Nah, jadi kalian bisa buat minta perintah buatkan aplikasi absensi menggunakan Visual Studio Code 2017 yang terhubung ke Microsoft Access. Tuh. Nah, terus tuh jika kalian sudah siap ini, maka kalian akan masuk ke codingannya masing-masingnya. Misalnya kita form login, itu kita tekan ini button yang bertuliskan login. Ya, kita tekan 2 kali. Nah, ini dia codingan yang sudah saya persiapkan. Beginilah kira-kira codingannya untuk yang form loginnya, dan begitu seterusnya. Pokoknya di bagian buttonnya kalian tekan aja, itu bakal ada masing-masing untuk codingannya. Jadi setiap ada button kalian tekan 2 kali untuk masukkan codingannya. Dan untuk mendapatkan codingannya kalian bisa dapat dari ChatGPT dan sebagainya. Nah, untuk melihat Microsoft Access-nya itu saya udah siapkan juga ya, kita buka di sini. Nah, ini kita siapkan ya. Nah, ini misalnya di sini kita ada ID absensi, ini tanggal, keterangan, jam masuk, jam keluar, dan ada primary key yang harus kita kunci di sini. Kita pilih kan. Di sini ada ID kelas, nama kelas, wali kelas di bagian Microsoft Access yang bagian kelasnya ya. Ini yang ini, dan ini untuk memasukkan password. Nah, jadi pas mau login itu bakal ada muncul memasukkan username dan password. Nah, kita bisa menambahkan yang baru di sini. Misalnya ada anggota baru lagi yang bisa menjalankan program ini, kita bisa buat username dan password itu di sini. Jadi kalau misalkan orang itu mau menggunakannya, menggunakan aplikasi ini, misalnya kita akan start ini. Nah, itu akan muncul ini kan, tadi seperti yang sudah kita lihat di Microsoft Access-nya. Ini
ya, ini guru usernamenya G huruf besar dan passwordnya guru 123. Kita coba ya. Nah, ini guru, passwordnya guru 123. Kita login. Nah, ini di bagian ini kan tadi sudah ada desainnya kan. Ini juga kalian bisa tekan, masukkan ID kelasnya, misalnya ID kelasnya nomornya 13. Kita masukkan nama kelasnya itu, misalnya kita lagi masuk kelas bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dan balik kelas itu namanya Alberta. Nah, ini bisa kita simpan dan itu akan tersimpan di database yang ada di Microsoft Access, dan ini hasilnya yang bisa kita lihat di sini. Untuk menghapusnya bisa kita tekan ini dan kita tekan hapus, dia bakal dihapus. Dan kalau untuk mau diedit, kita juga bisa edit di sini. Nah, gitu. Dan untuk keluar bisa kita keluar. Nah, ini untuk absensinya ada juga tampilan seperti ini. Kita pilih tanggal, kayak sama aja kayak tadi, kita masukkan misalnya 13 lagi. Misalnya kita masuk jam 10 pas 00, dan keluarnya itu jam 11 lewat 45. Nah, ini kelasnya itu kita masukkan aja 13 gitu kan. Nah, kita simpan absensi, misalnya keterangannya izin kita coba izin apa deh. Nah, simpan absensi. Pokoknya begitulah ya, nggak tahu ini tadi kenapa bisa error. Terus itu misalnya kita bisa edit juga. Oh ya, kita pilih data sebelum. Kita misalnya mau edit yang ini, itu bisa kita edit dan kita edit langsung di sini. Langsung kita tekan edit, nanti setelah itu dia bakal berubah. Misalnya ini kita ubah jenisnya itu jadi 005. Nah, kita tekan edit, tetap sensitif berhasil diperan. Nah, ini jenisnya ini bakal berubah begitu. Kita keluar lagi, masuk ke bagian data siswa. Nah, ini kita masukkan list lagi seperti biasa, namanya, nama siswanya, terus itu jenis kelaminnya apa, ada pilihan di sini laki-laki, kelasnya misalnya kelas 12 SMA, itu di Antam. Nah, itu kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, dan ini yang tersimpan ini dia bakal ada tersimpan di database Microsoft Access. Kita cek ya. Nah, ini misalnya kita lihat absensi. Nah, ini kelas yang tadi. Nah, ini siswa tersimpan kan, tapi ini belum kita reset. Jadi coba kita buka ulang ya. Nah, kita buka ulang absensi sekolah. Kita lihat yang sudah kita simpan tadi. Kita tekan 2 kali ini. Nah, kan akan ada nama baru di sini. Listnya itu 13 dan namanya ada di sini, tersimpan di database ini. Mungkin ini saja, demikian yang dapat saya jelaskan dari mata pembelajaran hari ini tentang tutorial membuat aplikasi absensi SMK. Saya ucapkan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.